Apa kabar sahabat Triguna? Ketemu lagi di channel kami Triguna Home. Masih seperti biasa ya sahabatku semua. Kali ini kita stay duduk-duduk manis sambil bercerita atau memberikan edukasi buat sahabat Triguna semua. Ya walaupun duduk-duduk gini mungkin ada pengalaman-pengalaman yang digali dalam pembicaraan ini nanti ya sahabatku. Judulnya penyebab sering kecewa dalam berbudidaya lebah kelanceng. Maksudnya gimana ya? Wes, langsung aja kita jabarkan ini semua sahabatku. Ini sahabatku, pernahkah sampean memikirkan berbudidaya kelanceng itu tujuannya apa sih? Tujuan Anda berbudidaya kelanceng itu apa sih? Bisnis toh? Banyak kan ya cari cuan, cari money, karena di situ ada sistem beternak ya toh, beternak kelanceng. Dari situ kan Anda mungkin browsing-browsing di internet atau browsing di mana atau dapat kabar dari teman bahwasanya lebah Triguna atau lebah kelanceng itu mudah sekali dibudidayakan. Kita ndak perlu ngasih makan, ndak seperti hewan peliharaan yang lain ya sahabatku. Kalau hewan peliharaan yang lain kita belikan makan, kita carikan makan, bahkan kita merawatnya dengan ekstra ya, pakai cuan, pakai duit ya sahabatku. Kalau lebah Triguna tidak seperti itu. Anggapan Anda seperti itu salah besar. Seperti itu sahabatku. Jadi untuk lebah Triguna itu di situ Anda merasakan ada kekecewaan Anda yang saat ini Anda rasakan awal mulanya karena pemikiran Anda seperti itu. Karena memikirkan bahwa lebah Triguna itu gampang dibudidayakan, gampang diternak, gampang diperbanyak seperti itu. Itu pemikiran yang salah, mindset yang enggak benar. Saya jelaskan ya sahabatku. Jadi lebah Triguna itu ya sama dengan hewan peliharaan yang lain ya sahabatku. Walaupun di situ kita tidak mencarikan makan, tidak membelikan makan, tapi kita menyediakan. Bedanya lagi untuk perawatannya itu harus ekstra teliti ya sahabatku, beda dengan peliharaan yang lain. Sebenarnya sih hampir sama saja ya, cuma ada tata cara khusus yang perlu dilakukan dalam berbudidaya lebah Triguna. Itu ya sahabatku. Ada hal lain lagi yang bisa membuat sahabat Triguna itu kecewa dalam berbudidaya lebah. Jadi ini ya, tak jelaskan lagi. Anda itu di awal sudah pemikiran omset. Anggapannya omsetnya itu banyak, terus dalam jenjang waktu ke depan itu wes segini wes pokoknya angan-angannya terlalu tinggi. Nah itu akan menyebabkan kita tidak akan fokus, tidak akan bisa mempelajari keadaan yang ada dalam berbudidaya lebah itu. Bahkan kita belum tahu ya karakter si lebah itu seperti apa, dia bagaimana, terus kalau misalkan begini solusinya apa, itu kita masih belum paham di situ. Sedangkan kita sudah punya pemikiran, wah ini enak dibudidayakan, ini nanti kalau misalkan dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan sudah bisa dipanen, kita ndak usah nyarikan makan, itu dia cari makan sendiri, kita cukup naruh bunga, naruh ini bla 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 sekian gitu. Padahal itu ndak benar kalau seperti itu ya sahabatku. Jadi saran saya seperti ini bro ya, bro. Saran saya seperti ini. Anda itu kalau misalkan berbudidaya kelanceng, jempol, mulai dari sekarang tidak apa-apa. Cuma pemikiran Anda harus bijak ya sahabatku semua. Jadi gini, kita itu jangan terlalu banyak dulu kita membeli atau kita mengeluarkan modal untuk membeli koloni kelanceng tersebut. Cukup 1-2 aja kita pelajari sesuai kriteria kita masing-masing ya sahabatku. Kalau misalkan di tempat Anda itu misalkan kita beli 1-2, terus di tempat Anda itu berkembang dengan baik, di situ kan ada pelajaran yang Anda dapat toh. Oh ini begini, ini jadinya begini. Anda bisa menambahkan lagi koloni. Yang kesalahan Anda biasanya seperti ini bro. Jadi Anda membeli langsung banyak ya, koloni 10 atau 20. Di situ Anda sudah mengeluarkan banyak modal kan. Nah, nggak tahu karakternya kelanceng itu
itu nanti ada yang punah 10 atau 15, otomatis Anda juga rugi. Di situ pasti rugi toh. Terus kekecewaan Anda itu terasa di situ karena tiba-tiba langsung aja beli banyak, terus habis itu banyak yang nggak jadi atau banyak yang punah, otomatis Anda kan ya wis rugi, mikirnya rugi, terus wis kecewa lah dalam di situ. Wis itu ndak enaknya seperti itu. Jadi kami sarankan Anda beli satu, kita pelajari. Kalau misalkan di tempat Anda itu bagus, Anda sudah mengerti, sudah memahami karakter lebah itu, ya wis, kita mau beli lagi atau kita mau cangkok lagi, oke, ndak apa-apa. Seperti itu loh, Bro. Kalau ini saran ini kalau misalkan kita beli ya sahabatku. Kalau misalkan kita cangkok ya wis, cangkoknya ndak apa-apa. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Wong di situ kan kalau kita nyangkok atau kita naruh kotak kosong, misalkan kita dapat koloni kan cuma-cuma toh, kita nggak ada modal duit yang keluar di situ ya, mungkin cuma modal tenaga saja. Seperti itu ya sahabatku. Dan gini, untuk sahabat Trigona semua, terutama yang saudara-saudara saya yang sudah mungkin itu dibuat pekerjaan ataupun dibuat rutinitas, tatkala orang sahabatku itu yang sudah pensiun dalam bekerja ataupun di masa tuanya, daripada nganggur di rumah, terus kita ingin berbudidaya kelanceng ya sedikit-dikit ini ingin menambah penghasilan, itu ya bagus-bagus saja. Tapi ya saya sarankan seperti tadi ya sahabatku, kita harus lebih mengerti dulu karakter kelanceng di tempat Anda. Soalnya di beda tempat itu beda ya bro, nggak bisa disamakan. Misalkan di sini itu koloni bagus, banyak madu, dalam 1 bulan 2 bulan kita bisa menghasilkan madu, beda lagi di tempat Anda. Makanya kami sarankan kalau Anda belum pernah berbudidaya kelanceng, Anda belum pernah mengenal tentang kelanceng, saya sarankan Anda harus belajar dulu tentang kelanceng. Belajarnya ya seperti saya yang video yang kemarin, otodidak ya, mempelajari yang di depan mata. Tapi ya saya sarankan juga Anda usah terlalu banyak, 1-2 dulu. Kalau Anda di situ sudah memahami betul-betul karakter kelanceng tersebut bagaimana, Anda bisa mungkin membeli lebih banyak lagi. Ya intinya yang namanya usaha itu kan ya berkembang toh bro. Semua itu ya pengennya berkembang, pengennya maju ke depan itu. Jadi kalau misalkan kita tidak memikirkan logika yang masuk akal, itu nanti ke depan Anda sendiri yang akan rugi, Anda sendiri yang akan kecewa. Nah itu ya. Oke bro, jadi selanjutnya saya bahas dari pemanenan ya bro. Setelah kita memahami tentang karakter kelanceng, oke fine, kita sudah punya banyak koloni di sini. Nah di situ kan kita ada proses pemanenan bro. Ada salah kaprahnya di sini, sahabat Trigona semua, kalau tidak bisa mempelajari dalam proses pemanenan ini. Jadi gini tak jelaskan. Kalau misalkan kita proses pemanenan, wes dianggap itu kita sudah banyak madu, wah ini ada 20 koloni wis. Jadi saya ada orderan, misalkan gini ya, ada orderan madu itu 5 liter. Terus koloni saya itu kalau saya ambil madunya semua ya mungkin cukuplah 5 liter. Tapi apakah Anda ambil semua? Karena ada orderan 5 liter tadi. Kemungkinan Anda ya mungkin diambil semua karena di situ Anda tidak memikirkan ke depannya, jangka panjangnya. Itu kesalahan. Jadi yang benar, apabila ada orderan 5 liter, ya wis, kita, Pak, di sini masih ada 3 liter. Soalnya apa? Kita itu tidak boleh memanen madu itu semua 100% diambil, itu tidak boleh ya, Bro. Kita harus sediakan secukupnya koloni itu. Apabila kita kan nggak tahu toh, untuk sekarang ini kan musim hujan itu secara tiba-tiba, kita tidak tahu seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak ada stok madu di dalam kotak itu akan menyebabkan koloni kita mati atau punah. Itu bisa menjadi kekecewaan Anda lagi. Sesuai judul loh bro, judulnya kan kecewa. Jadi yo saya kita tak bahas yang kecewa-kecewa, ben Anda ke depan tidak kecewa. Makanya saya bahas kecewa dulu.